Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita segala nikmat. Nikmat barokah, nikmat kesehatan, dan seluruh nikmat yang luar biasa, Masya Allah. Tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang insya Allah dengan kita perbanyak bersalawat, dengan kita perbanyak berzikir, kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semua selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi dari video tadi sahabat bisa melihat gitu ya kan, mengenai kasus Syamsuddin dan juga Marcel Radifal. Yang mana intinya gini, kenapa sih Marcel nggak mau nongol ya kan, nggak mau menampakkan atau unjuk diri gitu. Yang mana gini sahabat, saat ini Gus Syamsuddin kan sudah berada di Jakarta tuh. Jadi yang dipertanyakan Gus Syamsuddin sebenarnya maksudnya si Marcel itu seperti apa gitu. Karena gini, kemarin Mas Marcel gue kan datang ke Padepokan gitu kan. Ketika Gus Syamsuddin ngajak suruh masuk, Mas Marcel nggak mau kan gitu. Lalu yang kedua, Gus Syamsuddin Jadab itu udah bilang, ya udah kalau misalkan memang nggak mau di dalam Padepokan, di luar Padepokan gitu. Namun Marcel juga nggak mau. Setelah Mas Marcel balik ke rumah, ke tempat kediaman Mas Marcel, dibilangnya kata Gus Syamsuddin berkoar-koar dan Mas Marcel tuh menantang Gus Syamsuddin untuk datang ke Jakarta. Dan akhirnya Gus Syamsuddin juga sudah datang ke Jakarta, namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari Mas Marcel. Dan di sini ada lagi diletak di kolom komunitasnya Marcel, bahwasannya dia bilang Gus Syamsuddin melakukan pengaduan palsu katanya. Masya Allah. Ya kita lihat aja nanti gitu kan gimana perkembangannya. Ini dari kedua belah pihak ini sudah mulai saling melaporkan gitu. Tapi Allah alam kita nggak tahu hasilnya gimana. Tapi kita lihat aja gitu. Jadi sahabat-sahabat ya, untuk kali ini jangan mudah terprovokator oleh orang. Jadi jangan mudah terprovokasi lah gitu. Yang takutnya adalah terjadinya keributan di antara kedua belah pihak gitu. Intinya kita sama-sama satu, kita tetap Bhinneka Tunggal Ika gitu sahabat-sahabat ya. Ini ada juga rekaman video dari live streamingnya Gus Syamsuddin, kita coba putar ya. Bismillah. Tapi kita berhenti bentar ya sahabat ya. Kita berhenti bentar. Karena nggak enak juga, saya lagi di jalan sambil nyetir kan. Kita berhenti sebentar sahabat ya. Jadi kita putar bentar, ini tadi ada live dari Gus Syamsuddin Jadab. Jadi judulnya adalah persiapan ke Polda melapor Pulsa Merah. Jadi ini Gus Syamsuddin sudah mulai melaporkan ke melaporkan Marcel ke pihak Polda. Jenengan terkekang dengan keinginan jenengan. Saya bahagia nanti kalau sudah punya istri. Ya ini kan Bentar ya. Kita dokter gitu loh. Dia jelaskan dulu apa itu kata dukun biar ngerti. Jangan mengira dukun itu jelek. Dukun itu dudukan kun ngamalin kun fayakun, pijat, kun bayi, kun sungu. Kalau mungkin di Arab namanya tabib. Dikatakan dukun nggak apa-apa. Dukun itu apa sih? Jadi gini,
Soal merah malah dukun tuh nggak ada itu katanya, kata Marcel. Ibarat kayak mencepelekan kerjaan dukun yang sekarang. Jadi ibarat gini, orang sekarang tuh seperti apa? Dibilang gini, Gus Samsudin itu dibilang katanya merusak citra dukun. Nah, ini penjelasan dari Gus Samsudin mengenai apa sih itu dukun. Yang namanya ini perlu dikaji dulu nih. Apa yang dimaksud dengan dukun? Dukun itu kalau orang Jawa namanya urup, atau orang yang bermanfaat untuk orang lain, membantu orang lain, itu dukun. Kalau mungkin di Arab namanya tabib, bahasa modernnya dokter, gitu loh. Ya silakan dulu apa itu kata dukun biar ngerti. Jangan mengira dukun itu jelek. Dukun itu ditekun ngamalin kun fayakun, pijat, kun bayi, kun sowu. Sowu itu apa perbedaannya? Sowu sama ruqyah, saya pengen tahu. Ini masyarakat Indonesia biar tahu nih, yang dimaksud dukun itu kayak gimana gitu. Kok ada yang mengatakan dukun itu kalau nggak nipu dan cabul. Gregetnya saya. Di sini kita ulang lagi ya, yang buat bisa menjadi greget. Tahu nih, yang dimaksud dukun itu kayak gimana gitu. Kok ada yang mengatakan dukun itu kalau nggak nipu dan cabul. Itu. Jadi perkataan Marcel yang membuat seluruh spiritual tersinggung adalah dukun itu kalau nggak nipu ya cabul. Jadi sebenarnya masuk jenengan itu seperti apa gitu. Berani berkata dukun itu kalau nggak nipu ya cabul. Na'udzubillah min dzalik. Makanya sebelum kamu itu ngomong ya, sebelum kamu itu memulai, kamu kaji dulu gitu, kamu pahami dulu gitu. Saya rasa Marcel ini kemakan korban itu nih. Gregetnya itu mulai dukun. Begitu. Ini semuanya itu harus benar-benar mengatakan sebenarnya kepada Bang Marcel. Bang Marcel, ini saya katakan ya di depan Bang Marcel, kalau panjenengan mau mengatakan saya itu hiburan silahkan. Ya sudah mengatakan seperti itu. Kalau sampean mengatakan saya settingan, silahkan, tidak apa-apa. Saya sudah mengatakan itu. Bang Marcel, kalau sampean mengatakan video saya hiburan, silahkan, saya tidak apa-apa. Saya itu pernah didatangi buku santet, terus orang itu ngomong kamu itu semua videonya settingan, iya. Silahkan, tidak apa-apa. Sampean anggap video saya semuanya settingan, semuanya hiburan, silahkan, tidak apa-apa. Tapi jangan menuduh saya menipu. Di dalam dakwah, media dakwah, ketika kita mengajar, gak usah bicara dakwah lah, ketika kita mengajarkan seseorang untuk berbuat baik. Kalau zaman dulu kita menggunakan, zaman para wali-wali Allah menggunakan wayang, menggunakan jaranan. Sekarang dakwah mengikuti perkembangan zaman. Dan ini sudah saya sampaikan kepada guru saya. Dengan menggunakan media hiburan. Lalu salahnya di mana? Saya hanya ingin tahu, tanya ke Marcel, salah di mana, yang saya tipu siapa. Itu saja sudah. Kalau beliau bisa menjelaskan ya sudah. Ada penjelasan sama sekali ke saya. Dan terus saya suruh gimana saya? Ya kan ada seratusan santri, seratusan anak-anak yang dititipkan ke saya oleh orang tuanya untuk saya didik, saya ajari ngaji. Nanti gini, di sini memang benar, dakwah itu kita memiliki beberapa versi, beberapa cara gitu. Jadi kita lihat sesuai dengan perkembangan zaman. Intinya, ya berdakwah gitu. Jadi dakwah itu kan menyampaikan hal-hal yang baik, mengajak orang untuk berbuat baik, kan gitu. Mengingatkan orang untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh ajaran Islam gitu. Jadi makanya saya dengar gitu kan, ada bahasanya gini, jangan pernah jadikan dakwah sebagai pekerjaanmu, tetapi jadikanlah tapi isilah semua pekerjaanmu tuh dengan dakwah. Jadi maksudnya seperti itu gitu. Bahkan gitu, hasil adsensi dari Gus Samsudin atau YouTube, Gus Samsudin, penghasilan dari YouTube itu diberikan kepada santri-santri beliau, yang mana uang tersebut juga untuk pembangunan pondok. Dan santri yang ada di pondok itu kata Gus Samsudin gratis semua.
Nah, lalu sedangkan jenengan Kang Marcel sendiri, ya pasti sampai udah tahu gitu kan, pasti uangnya itu untuk pribadi gitu. Aduh, udah nggak bisa bantu. Angel tuturan nih. Cari sholat, saya beri makan, tempat tinggal. Saat ini terganggu mentalnya, terganggu mengajinya. Terus tanggung jawab saya bagaimana? Dan di sini Gus Samsudin berkata, gara-gara Marcel seluruh padepokan jadi terganggu. Yang mana santri yang tadi semangat belajar jadi ibarat konsentrasi kurang. Apalagi sekarang untuk para netizen ini, tahu warga 62 kan, kalau sudah mencaci paling seneng, paling nomor 1 dan caci itu. Kalau bisa nyacinya tuh sangat berlebih-lebihan gitu. Yang ada efeknya, dampaknya adalah di santri. Yang tadi yang mereka bisa tenang belajar ngaji, bisa tenang belajar hadis, belajar tafsir. Jadinya mereka sedikit down. Jadi pesan saya untuk para warga 62, para netizen sekalian, boleh kita mengingatkan, tapi jangan sampai kita memojokkan atau menjatuhkan. Karena kan dari dua belah pihak ini, apalagi dari Marcel khususnya ya, belum ada bukti yang jelas gitu. Makanya jangan jadi sok paling iyalah gitu untuk para netizen gitu ya. Ini kaji diri ya, sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk, Allah ngasih jalan keluar. Dan intinya dari setiap permasalahan yang kita hadapi itu pasti ada hikmah, itu aja. Itu ya sahabat-sahabat, kita akhiri dulu. Pesan saya, jangan mudah terprovokasi. Untuk santrinya Gus Samsudin, semangat dalam belajar, semangat dalam belajar kitab, itu aja. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, wacau salawati tinggalkan maksiat ya jalali sholat.